Saudara, sebagai upaya memperkuat mutu pangan dan layanan gizi publik bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Lampung, pemerintah daerah mendorong percepatan penerbitan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan Kendanga Apriliaski langsung dari Lampung. Kendanga, silakan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa dan juga Sebi. Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait juga telah mengedarkan surat edaran ataupun pedoman percepatan penerbitan SLHS, Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi untuk dapur MBG dan juga SPPG. Pemerintah juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mempercepat verifikasi dokumen dan juga inspeksi lapangan agar SLHS menjadi prasyarat operasional SPPG di seluruh daerah. Tujuan utamanya ini adalah menekan risiko penyakit akibat pangan dan juga menjaga mutu gizi program publik. SLHS juga dinilai krusial untuk memastikan makanan yang diberikan masyarakat terutama lewat program makan bergizi ini aman, higienis dan juga layak untuk dikonsumsi. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga telah menyatakan bahwa telah menetapkan sejumlah persyaratan verifikasi sebelum SLHS ini akan diterbitkan kepada SPPG. Dan verifikasi meliputi pelatihan penjamah pangan, kemudian juga layout dapur yang sesuai dengan standar, dan juga ada di sini hasil uji laboratorium bahan pangan dan air serta SOP kebersihan dan juga sanitasi. Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Profesor Arif Sumantri dalam kunjungannya ke kantor Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan lingkungan dan juga pengelola SPPG untuk segera memenuhi syarat SLHS ini. Menurut Profesor Arif, SLHS merupakan bagian dari komitmen pemerintah agar setiap makanan yang disajikan kepada masyarakat khususnya melalui SPPG dan dapur makan bergizi ini dapat benar-benar memenuhi standar gizi dan juga sekaligus higienis. Berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Profesor Arif Sumantri. Apa yang ada di dalam SLHS ini untuk program SPPG adalah sebuah apresiasi dan ini harus menjadi sebuah konsistensi. Karena bagi kami SPPG adalah pintu masuk ketika negara hadir untuk saatnya menyaksikan kepada masyarakat mendapatkan sebuah hidangan hygiene sanitasi yang bergizi untuk masa depan, tidak hanya pada generasi tapi seluruh masyarakat. Saatnya masyarakat dan Indonesia untuk memperoleh hygiene sanitasi yang berkebutuhan sebagai sebuah bangsa yang sehat, generasi masa depan yang hebat. Ya, pemirsa dan juga Sebi, dengan sinergi itu diharapkan SLHS bisa lebih cepat dimiliki oleh SPPG sehingga masyarakat Lampung dapat menerima pangan yang bergizi dan juga aman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Lampung. Kembali ke studio bersama Semi. Kendanga Apriliaski melaporkan langsung dari Lampung. Selamat bertugas kembali Kendanga dan selamat siang. Saudara, Wakil Bupati Sragen yang juga Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen, Suroto, meninjau 4 SPPG di wilayah Sragen Kota. Hal ini untuk memastikan layanan makan bergizi gratis berjalan optimal dan sesuai standar perizinan. Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terus menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Bupati Sragen yang juga menjabat Ketua Satgas MBG, Suroto, melakukan peninjauan keempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Sragen Kota. Peninjauan dilakukan di SPPG Sragen Tengah 2 Kliteh, SPPG Ngelorok, SPPG Mitra Mandiri Sragen, dan SPPG Tangkil Sragen. Kunjungan ini untuk memastikan proses pengelolaan MBG mulai dari kebersihan dapur, proses masak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat benar-benar aman dan sesuai standar. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Suroto menegaskan pentingnya perizinan, kesesuaian operasional, serta pengelolaan limbah sebagai bagian dari upaya penguatan layanan MBG secara berkelanjutan. Wabub Suroto juga menambahkan bahwa program MBG diharapkan tak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat lokal melalui pemberdayaan di sekitar SPPG. Dengan adanya keberadaan SPPG ini, notabene-nya pemerintah kabupaten punya otoritas
mengingatkan tanahnya sudah kering atau belum, sudah bangunannya ada IMB atau belum, sudah ada bina lingkungan, izin lingkungan atau belum, dan izin limbah AMDAL atau dengan bahasa apa. Itu kita selaku Satgas harus selalu dan selalu mengingatkan. Menanggapi kunjungan tersebut, salah seorang kepala SPPG yang berada di Tangkil Sragen, Ican Fairun, mengaku mendapat dukungan moral untuk terus meningkatkan mutu layanan. Oh ya, untuk kunjungan Bapak Wakil Bupati ini tadi kita dipantau dari segi pengelolaan dapur, lalu bagian masak, pengolahan dan lain-lain. Dan kita terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Bupati karena sudah berkunjung, sudah mengecek dapur kami. Mudah-mudahan dapur kami kedepannya aman dan lancar. Kunjungan Wakil Bupati Suroto diharapkan memperkuat pelayanan MBG di Sragen agar semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi pemenuhan gizi anak sekolah. Parianto, TVRI Jawa Tengah. Sebagai upaya memperkuat mutu pangan dan layanan gizi publik bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Lampung, pemerintah daerah mendorong percepatan penerapan sertifikasi layak higien. Dan informasi selanjutnya, saudara, pemerintah desa Tangkil, Kecamatan Sragen Kota terus mengebut pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih. Pemanfaatan bekas gedung SD seluas 1.500 meter persegi ini menjadi langkah awal untuk menunjang kesejahteraan warga. Pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terus dikebut. Lahan bekas gedung sekolah dasar yang sudah lama tidak terpakai disiapkan pemerintah desa untuk pembangunan fasilitas koperasi desa. Alat berat atau ekskavator terlihat mulai bekerja membersihkan area dan bangunan yang sudah tak terpakai. Pembersihan ini dilakukan agar pembangunan gedung koperasi dapat segera direalisasikan sesuai target. Pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di tingkat desa. Menurut Kepala Desa Tangkil, Suyono, seluruh proses persiapan lahan berjalan lancar tanpa kendala. Pembangunan dijadwalkan dimulai akhir pekan ini dan ditargetkan rampung dalam 1,5 bulan. Ini gedung bekas SD yang tidak terpakai, nanti rencana ke depan mau digunakan untuk gedung koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini luasnya ada berapa, Pak? Luas tanah ini 1.500 meter persegi. Sudah siapkan belum, Pak? Kalau pengurus koperasi Desa Merah Putih Tangkil sudah terbentuk, jadi sudah clear, orangnya pengalaman semua. Jadi saya perkirakan berjalan dengan baik. Kades Tangkil Suyono menambahkan kepengurusan Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan tersusun sesuai bidangnya. Sehingga setelah gedung selesai, koperasi dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi warga desa. Parianto, TVRI Jawa Tengah.